Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahyu Handayani dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi karyawan difabel di lingkungan kerja. Materi yang pertama, konsep adaptasi. Adaptasi dalam konteks pekerja difabel atau penyandang disabilitas berarti proses di mana individu difabel menyesuaikan diri dengan kondisi kerja, lingkungan sosial dan organisasi, tugas pekerjaan, serta hubungan impersonal di tempat kerja. Adaptasi ini penting karena pekerja difabel sering menghadapi hambatan seperti fisik, sosial, kultural, ataupun kebijakan yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif di lingkungan kerja. Adaptasi bukan hanya soal individu penyesuaian diri, tetapi juga lingkungan kerja seperti organisasi, kebijakan, atasan, atau rekan kerja yang memerlukan penyesuaian reasonable, accommodation, flexibility, ataupun kebijakan inklusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi. Yang pertama ada faktor internal pekerja difabel. Faktor internal adalah hal yang berasal dari diri penyandang disabilitas itu sendiri. Salah satu faktor penting adalah keterampilan atau kemampuan kerja. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki, seperti keterampilan teknis atau kemampuan berkomunikasi, maka semakin mudah seseorang beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, kepercayaan diri juga sangat berpengaruh. Pekerja difabel yang akan yakin pada dirinya sendiri akan lebih berani berinteraksi, bertanya, dan menerima tugas baru. Persepsi atas kemampuan diri ikut menentukan karena jika seseorang merasa dirinya mampu, ia akan lebih mudah mengatasi kesulitan dan tidak menyerah. Pengalaman kerja sebelumnya juga memberikan pengaruh besar karena pekerja difabel yang pernah bekerja sebelumnya biasanya lebih mengerti budaya kerja, cara berkomunikasi dengan atasan ataupun rekan kerja, serta bagaimana menyelesaikan tugas. Jika faktor internal ini kuat, maka proses adaptasi akan berjalan lebih cepat dan positif. Faktor yang kedua, faktor eksternal dari lingkungan kerja. Faktor eksternal berasal dari kondisi dan dukungan yang disediakan perusahaan. Yang paling besar adalah aksesibilitas fisik, seperti jalur kursi roda, lift, toilet, atau peralatan yang disesuaikan. Jika fasilitas ini tidak tersedia, pekerja difabel mungkin kesulitan melakukan aktivitas sederhana, sehingga adaptasi menjadi lebih sulit. Kemudian, kebijakan perusahaan juga sangat penting. Perusahaan yang memiliki aturan tentang penerimaan pekerjaan difabel, perlindungan hak disabilitas, dan penyesuaian jam atau tugas kerja akan membuat mereka merasa lebih aman dan dihargai. Budaya kerja yang inklusif berarti lingkungan kerja yang menghargai perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan terbuka untuk terhadap keberagaman. Tidak kalah penting, dukungan dari atasan dan rekan kerja sangat berpengaruh. Ketika pekerja difabel merasa dibantu, diajak bekerja sama, dan tidak dijauhi, mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri secara sosial dan emosional di tempat kerja. Faktor terakhir, faktor sosial dan kontekstual. Faktor sosial dan kontekstual adalah pengaruh yang datang dari masyarakat atau lingkungan di luar individu dan perusahaan. Stigma sosial terhadap difabel, seperti anggapan bahwa mereka tidak mampu bekerja atau merepotkan, tidak menghambat proses adaptasi karena membuat mereka merasa rendah diri atau tidak diterima. Selain itu, persepsi atasan dan rekan kerja juga sangat menentukan. Jika atasan melihat pekerja difabel sebagai beban, maka tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Namun sebaliknya, jika dianggap sebagai bagian penting dari tim, proses adaptasi akan lebih lancar. Perusahaan yang menyediakan pelatihan dan pengembangan khusus seperti pelatihan keterampilan, orientasi kerja, atau pelatihan kesadaran disabilitas untuk karyawan lain dapat mempercepat adaptasi mereka. Pelatihan ini mampu bekerja difabel lebih siap dalam bekerja dan membantu rekan kerja memahami cara berinteraksi yang tepat dan baik. Dampak adaptasi yang baik. Yang pertama,
Pekerja difabel dapat lebih produktif, merasa diterima, memiliki motivasi, dan keterikatan yang lebih tinggi. Jika proses adaptasi berjalan dengan baik, pekerja difabel akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak lagi merasa terasing atau dibedakan dari karyawan lain karena lingkungan kerja mendukung dan menerima keberadaan mereka. Perasaan diterima ini membuat mereka lebih bersemangat sehingga motivasi untuk bekerja lebih meningkat. Ketika motivasi dan rasa percaya diri tumbuh, produktivitas pun ikut naik karena mereka dapat berkonsentrasi pada pekerjaan, bukan pada hambatan yang dihadapi. Selain itu, muncul rasa keterikatan terhadap perusahaan karena merasa dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, pekerja difabel cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan dan ikut berkontribusi secara aktif di dalam tim. Yang kedua, organisasi memperoleh manfaat, diversitas yang nyata, inovasi, reputasi perusahaan meningkat. Adaptasi yang baik tidak hanya memberikan manfaat untuk perusahaan ataupun individu, tetapi juga untuk perusahaan. Ketika perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi pekerja difabel, itu berarti perusahaan berhasil menghadirkan diversitas keberagaman yang nyata. Keberagaman ini membawa cara pandang yang berbeda dan dapat memunculkan inovasi karena pekerja difabel seringkali memiliki kemampuan problem solving yang kuat akibat pengalaman hidup mereka dapat menghadapi keterbatasan. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan citra lebih baik di mata masyarakat, konsumen, maupun mitra bisnis. Reputasi sebagai perusahaan yang peduli terhadap inklusi sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik dan bahkan menjadi nilai tambah dalam strategi pemasaran. Dalam jangka waktu yang panjang, lingkungan kerja yang inklusif juga dapat menurunkan tingkat turnover karyawan dan meningkatkan loyalitas pekerja lainnya. Yang terakhir, penguatan inklusi sosial dan ekonomi dari sisi pekerja difabel bukan hanya pekerja sebagai penghasilan, tapi juga peningkatan keahlian sosial, jaringan, dan eksistensi diri. Adaptasi ini berhasil juga memiliki dampak positif pada tingkat sosial dan ekonomi pekerja difabel. Ketika mereka berhasil beradaptasi dan diterima di dunia kerja, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan harga diri, membangun relasi sosial, dan mengembangkan jati diri. Kesempatan bekerja memberikan ruang untuk mereka menunjuk kemampuan, berinteraksi dengan rekan kerja, serta menjadi bagian aktif dari masyarakat. Secara ekonomi, adaptasi yang baik membuka jalan bagi kemandirian finansial. Secara sosial, hal ini membantu menghapus stigma negatif bagi difabel tidak mampu bekerja. Ketika lebih banyak pekerja difabel berhasil menunjukkan kontribusi nyata, masyarakat akan lebih terbuka dan inklusif terhadap keberadaan mereka. Materi terakhir, kerangka manajemen pemasaran lanjutan. Yang pertama, bagaimana perusahaan mempromosikan citra inklusif kepada pasar atau brand inklusi. Strategi pemasaran internal dan eksternal. Yang kedua, bagaimana adaptasi pekerja difabel memperkuat nilai tambah organisasi seperti service quality, reputasi, dan brand trust, seperti relevan untuk strategi pemasaran. Yang terakhir, bagaimana saluran komunikasi dan pengalaman pelanggan berubah jika perusahaan mengelola tenaga kerja difabel dengan baik. Pengalaman, merek, brand experience, dan diferensiasi. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.